Januari 1998. Novel Entrop adalah novel fiksi sosial realis yang mengisahkan perjuangan dua perempuan dari kelas bawah dalam menghadapi tekanan politik, ekonomi, dan budaya di masa Orde Baru hingga masa transisi reformasi. Ceritanya, novel ini terlatar di sebuah desa yang terletak di Jawa Tengah. Cerita berfokus pada kehidupan dua perempuan dari generasi yang berbeda. Kami adalah perempuan tua yang buta, namun memiliki tekad yang luar biasa. Obsesi utamanya adalah memiliki entrop. Entrop dalam bahasa Jawa adalah tukang atau berat. Bagi Mani, entrop bukan hanya sekedar pakai dalam, tapi sebuah simbol martabat dan kedewasaan yang tidak bisa diberi oleh ibunya yang miskin. Melalui kerja kerasnya menjadi guru akuntansi dan menjadi sukses, Mani berhasil mengubah nasibnya. Dia tidak lupa dengan tradisinya, selalu memberi sesaji kepada leluhur demi pelajaran rezeki. Lalu ada Rahayu, anak Marni, mewakili generasi yang menganut pendidikan formal dan sangat religius. Konflik pecah ketika Rahayu menganggap praktik leluhur ibunya adalah syirik. Namun, seiring berjalannya waktu, Rahayu menyadari bahwa musuh terbesarnya bukanlah perbedaan keyakinan dengan ibunya, melainkan penguasa sistem militer pada masa Orde Baru. Kehidupan mereka berdua menjadi gambaran bagaimana rakyat kecil digencet oleh oknum berseragam yang meminta upeti dari sumbangan wajib, serta bagaimana tuduhan PKI untuk membungkam siapapun yang kritis. Perempuan dan feminisme. Entrop mengusungkan dimensi feminisme akar rumput yang menempatkan perempuan desa sebagai subjek utama perlawanan. Marni melawan kemiskinan, patriarki, dan stigma sebagai perempuan miskin yang tidak laku. Sementara Rahayu menentang moralitas ganda, menolak peran bahwa perempuan hanya sebagai ibu dan istri. Sekaligus berani terlibat dalam politik, keduanya menunjukkan bahwa perempuan dapat menjadi agen perubahan sosial baik di ranah domestik dan maupun di publik. Rekonsiliasi dua generasi perempuan di tengah penanganan dan tekanan politik, Rahayu semakin memahami perjuangan hidup saat itu. Dia melihat bagaimana Marni meskipun buta huruf memiliki keberanian dan akal sehat dan juga martabat yang sama tingginya dengan perempuan terdidik. Kedua perempuan ini pada akhirnya menjadi simbol pemberdayaan perempuan dari kelas bawah yang melawan stigma, kemiskinan, dan represi negara. Analisis tema dan pesan. Yang pertama, kekerasan dan penindasan negara. Novel ini menggambarkan wajah represif negara pada masa Orde Baru. Penangkapan aktivis, tahanan perempuan, serta pengadilan yang didominasi kekuasaan. Pengalaman Rahayu dan teman-teman menunjukkan bagaimana negara mengerdilkan ruang partisipasi rakyat, terutama perempuan yang menantang otoritas. Kedua, ketimpangan sosial dan kelas. Kehidupan Marni di desa menyoroti ketimpangan sosial antara kelas bawah dan kelas menengah ke atas. Status entrop awalnya di mata masyarakat, tetapi melalui kerja keras Marni, kata itu menjadi simbol keberhasilan ekonomi perempuan. Novel ini menunjukkan bahwa kelas sosial tidak selalu ditentukan oleh latar belakang, tetapi juga oleh keberanian merubah kondisi politik dan penahanan. Rahayu dan beberapa aktivis mahasiswa melakukan aksi demonstrasi di markas pusat tentara yang kemudian diedukasi oleh pihak kampus dan pemerintah. Rahayu beserta teman-temannya termasuk dosen Amri Hasan ditangkap dan diadili. Dalam satu pengadilan, tokoh lain seperti Budanti dihukum 7 tahun penjara, sementara Arimbi mendapat 4,5 tahun penjara. Harapan. Keberangkatan Rahayu ke universitas menjadi simbol harapan perubahan nasib lewat pendidikan. Namun, novel juga kritis menunjukkan bahwa pendidikan tidak serta merta menghapus ketimpangan. Rahayu tetap menghadapi tekanan moral, politik, kini di kampus dan lingkungan urban. Dan juga simbol entrop. Kata entrop menjadi simbol utama dalam novel. Awal istilah ejekan untuk perempuan miskin yang berjuang
dan juga pekerjaannya. Lalu kita akan mengkaji novel Entrok karya Oki Madasari dengan teori strukturalisme naratif Vladimir Krop. Yang pertama, lingkungan keluarga, the initial situation. Situasi awal memperkenalkan Marni sebagai gadis desa yang hidup dalam kemiskinan bersama ibunya di Singet. Mereka hidup serba kekurangan, dan Marni mulai merasa ada sesuatu yang kurang dalam dirinya dan harga dirinya. Fungsi naratif 31. Fungsi prop. Beberapa fungsi prop yang paling menonjol dalam perjalanan tokoh Marni adalah yang pertama lag atau kekurangan fungsi ke-8. Ini adalah pergerakan utama cerita Marni merasa kurang karena tidak memiliki entrok atau bra. Baginya entrok adalah simbol kedewasaan dan status sosial yang tidak ia miliki. Yang kedua, mediation atau perantaraan fungsi ke-9. Marni memutuskan untuk bertindak. Ia tidak mau pasrah pada keadaan. Ia mulai bekerja keras menjadi kulit panggul demi mengumpulkan uang. Yang ketiga, departure atau keberangkatan, fungsi ke-11. Marni meninggalkan masa kanak-kanaknya yang pasif dan mulai memasuki dunia persaingan ekonomi di pasar untuk mencapai tujuannya. Selanjutnya, question atau of a medical agent, perolehan alat medis, fungsi ke-14. Dalam konteks realisme sosial, novel ini alat magis. Marni bukan tongkat sihir, melainkan uang dan sesaji. Dengan uang ia mendapatkan kekuatan ekonomi, dengan sesaji kepada leluhur, Tejo dan Nyai Polek. Ia merasa mendapatkan perlindungan spiritual. Selanjutnya, struggle atau perjuangan, fungsi ke-16. Marni bertanggung jawab melawan kemiskinan dan stigma masyarakat. Kemudian ia berhadapan dengan penjahat yang lebih besar, yaitu sistem kekuasaan atau militer Orde Baru yang terus-menerus memeras hasil keringatnya. Selanjutnya, victory atau kemenangan, fungsi ke-18. Secara ekonomi, Marni menang. Ia menjadi orang yang kaya di desanya. Namun, Prop mencatat adanya fungsi unfounded claims atau klaim tanpa dasar, di mana kekuasaan Marni dianggap hasil pesugihan oleh penduduk desa. Selanjutnya, recognition atau pengakuan, fungsi ke-27. Marni akhirnya diakui sebagai orang kuat di Singet. Namun pengakuan ini datang bersamaan dengan rasa takut dan kecurigaan dari orang lain. Baik teman-teman, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Sampai jumpa kembali.